ذريته رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء فإذا أردتم فأحسنوا القطع وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شهوته والذبح ذبيحته. Hadis riwayat pada Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kamu lakukanlah hubungan baik dan apabila kamu menjelek, sembelihlah dengan cara yang elok. Berfikir untuk syafaat hendaklah salah kamu menajamkan mata pisaunya, wal yudhih dari hatahu, dan dapat merehatkan binatang sembelihannya. Ini tentang ihsan. Jadi hadis yang diriwayatkan di sini mengajar dan memberikan panduan bimbingan kepada kita bagaimana kita berbuat baik dengan segala-galanya. Jadi bagaimana dengan kita boleh melayani segala makhluk Allah dan anugerah yang Allah berikan itu secara elok, secara lembut, secara hormat, secara ta'zim. Jadi bukan hanya dengan kita disuruh untuk saling hormat, menghormati dan juga saling mulia memuliakan dan berbuat baik kepada sesama kita. Itu pada waktu dia berbuat baik, pada waktu dia berjasa dengan kita. Hatta kalau pada saat dengan seseorang akan dijatuhkan hukuman bunuh, akan dijatuhkan hukuman mati sekalipun, tetap dengan kita harus berbuat baik kepadanya. Kita merenung sejarah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini orang sudah tidak diberikan peluang hidup, sudah tidak diberikan peluang untuk hidup. Jadi yang walaupun segala-galanya itu berakhir dengan ketentuan takdir, tapi tetap saja ada asbab musababnya. Asbab seseorang tadi itu dibunuh, mungkin karena dia membunuh. Asbab seseorang tadi itu dirajam karena dia berzina. Asbab tangannya dipotong karena dia mencuri. Asbab dia disebabkan karena dia minum, atau juga karena dia melakukan hubungan di luar nikah, tapi pada saat masih bujangan. Nah, kejadian yang berlaku pada saat mengakunya salah seorang dari seorang sahabat melakukan perbuatan zina. Jadi karena dengan pengakuan yang berkali-kali, akhirnya Nabi kita pun perintahkan para sahabat untuk merajam sahabat yang terkena. Begitu dirajam, tak macam-mana dengan lontaran batu terpancur darah daripada sahabat dari itu kepada Sayyidina Khalid bin Walid, atau kepada salah seorang daripada sahabat. Sahabat dari itu langsung menyumpah. Nanti kita kata kepada sahabat yang berkenaan yang menyumpah kepada laki-laki yang dirajam sampai mati dan sampai terucapkan kata-kata yang tidak belok dua tapak, aku semacam itu. Coba bayangkan, coba pikir, itu bunuh seperti seekor anjing ya, begitu dikatakan. Jadi nanti kita kata, lapata taubatan. Sahabat tadi itu telah bertobat, telah melakukan tobat kepada Allah. Lau qusima ala ahli Madinati la wasi'athum. Kalau tobatnya tadi itu dibagikan kepada warga Madinah, cukup untuk mereka semua. Riwayat yang lain, setelah kejadian itu berlaku, ada perbuatan daripada para sahabat. Masih teringat dengan teman kita yang mengaku kemarin itu mati seperti anjing ya, begitu dikatakan. Jadi kita bersabda, diam. Aku telah melihatnya dia sedang berenang di dalam telaga atau sedang berenang di dalam sungai-sungai yang ada di dalam surga. Apakah Anda pernah tengok dengan seseorang yang lebih pemurah, yang lebih hebat, yang lebih berani pada saat yang mampu untuk mengorbankan jiwa raganya dalam rangka untuk mendapatkan restu dan ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Dicerca tidak boleh, dicaci maki tidak boleh, disumpahi tidak boleh, disakiti apalagi yang mengemudi yang salah. Ini kesalahan
media massa kita dan juga wartawan secara khusus, yang pada saat seseorang yang bersalah bukan hanya dihakimi, bukan hanya akan dijatuhkan sanksi hukum oleh pihak kerajaan dan juga oleh pihak yang berwenang, tapi juga dengan orang ramai ikut menutup, orang ramai ikut mencemarkan nama baiknya, orang ramai memperbualkan di sana dan di sini. Jadi salah memang salah, tapi tidak boleh dengan kita menghukum seseorang lebih daripada kesalahannya. Kesalahan yang salah kalau dia membunuh, dibunuh, selesai. Tapi dengan komen itu dan ini, apa? Tidak berpikir kan? Tidak ada otak kan? Atau tidak reti kan? Tak paham. Kenapa? Dengan kita komen seperti itu. Lihat dengan pedoman hadis, idza tabahtum, di ayam memang halal untuk kita. Kambing untuk kita, lembu untuk kita, kerbau untuk kita. Allah ciptakan makhluk tadi itu halal untuk kita makan. Dan juga dengan makanan yang dimakan tentu akan memberikan tenaga, kekuatan, kesehatan kepada kita, yang sehingga dengan kita bermasa untuk melaksanakan perintah Allah sehari-hari. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, yang walaupun sekejap lagi kambing itu akan disembelih, tetap kita bagi makan, tetap dengan kita bagi minum, tetap kita layan dengan baik. Tak boleh kita tarik kambing ke belakang, kambing tak boleh gustar ke belakang, dia jalan ke muka. Ada dengan sebagian pada saat menarik kambing, dia angkat kaki belakangnya, terus dia suruh mundur ke belakang. Ini bukan kereta, ini bukan kereta, lori tak apa. Kambing dia jalannya ke depan macam tu. Jadi kalau nak tarik juga, kita angkat kedua belah tangannya yang depan, kemudian kita tarik, itu oke, dia boleh berjalan, lompat-lompat. Tapi kalau pada saat kita pegang kaki belakangnya, kita tarik ke belakang macam tu, ini adalah kata kambing, ini bukan kereta, ini bukan lori. Tuh pada saat nanti kita tengok sahabat berbuat semacam tu, nanti kita subuh ilal madbah, bawa atau ilal madbah, bawa dia ke tempat penyembelihannya dengan elok. Idza dzabhtum fahsinul dzibha. Masya Allah, Tabarakallah, nila atau talapia, ikan mas, ikan apa saja, nama-nama ikan. Nah, jadi kita dengan cara yang terbaik macam mana agar kita mudah menyiapnya. Tidak boleh dengan kita sembarangan. Masya Allah, Tabarakallah, pada waktu kita menyiang ikan, mungkin kita ambil batu, kita lempar ikannya terak, blung, antara batu dengan batu, sebab kan kepalanya kalau tadi pogok, dia bergerak-gerak, susah kita menyiangnya. Maka yang saya perhatikan, tak tahulah di sini macam mana, kalau pada waktu kita menangani ikan yang masih hidup tuh, ikan masih hidup tak boleh disiang. Jadi mau tidak mau kita kena pukul dulu kepalanya. Nah, pukul kepalanya macam mana? Cara yang terbaik. Pakai angkat, pegang, kita katuk kepalanya macam tu. Nah, dengan kayu mungkin lebih rahmat sedikit berbanding kalau dengan tokol. Ambil tokol itu adalah sedikit. Yang walaupun sama-sama sakit, tapi dengan kayu agak kurang sakitnya. Ya bagaimanapun kita kena pukul macam tu. Kalau ada cara yang lebih elok daripada memukulnya, kita gunakan cara tersebut. Tuh pada kita menyiang ikan, menyembelih ayam. Ada dua yang Nabi kita pesankan. Yang pertama, wal yuhid ahadukum, hendaklah kamu menajamkan mata pisaumu. Diasah dulu, ditajamkan dulu, supaya pada waktu kita menyembelihnya cepat, laju. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil hamd. Ini bukan piano, biola. Nah, bukan biola. Ini nyembelih leher ayam. Lembut. Tuh dengan tengoknya besar, jadi tidaklah seleluasa kita atau sewena-wena kita. Jadi yang pertama kita tajamkan mata pisaunya, yang kedua wal yurik ahadukum dzabihatahu, merehatkan dzabihatu, kata ulama jangan diikat. Jadi karena tadi itu lepas kita sebek, kata tadi kita potong supaya dia leluasa untuk menggerakkan kedua belah kakinya, menerjangkan, melompatkan, bergerakan, dia leluasa. Itu sebagai tanda ihsan kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang ada dengan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atau kita berbuat makruf dan berbuat baik kepada sesuatu. Itu dengan kereta, dengan elok.
minyak itu kan ulangi loh. Itu kita melihatnya secara lesat. Ada bunggul, break sedikit. Ya Allah, ditambah nih kursi lawan yang macam mana. Jadi goyang-goyang tak ada masalah. Tapi kalau yang dulu-dulu tuh tak boleh begini, sakit. Jadi kita layan kamera, kemudian dengan mikrofonnya, dengan keretanya, masak packingnya, motornya, itu kasar. Cara melihatnya kurang elok. Jadi dengan kereta, dengan motor, rumah, kemudian juga masa kita packing atau pada kita berurusan, pada waktu kita dengan orang ramai, pada masa kita memberikan layanan, maka dengan kita balik. Kan ala orang besar kadang-kadang atau yang mat jalan tuh. Saya hina-hina. Sini kedua, awak kaman. Yalah, stajir. Ayo cepat. Jadi dia karena disuruh-suruh semacam tu, diambil kepingan roti, yalah khot. Dia lempar saja. Maksudnya yalah ambil dia lempar dia macam tu. Atau dengan botolnya, khot dari sini dia lontarkan ke sana. Memang sudah terbiasa. Jadi dia balik macam tu, tak ada masalah. Itu satu perkara biasa, tapi kurang sopan, tapi kurang baik. Yang nanti kita ajarkan al-ihsan, berbuat kebaikan. Kemas, rapi, bagus, santun, sopan, masya Allah, tabarakallah, susun. Tapi taklah juga seperti orang Jepun. Orang Jepun itu menjenuhkan. Orang Jepun kalau hidup, ya Allah, duduk dulu, melutut, duduk ikhlas macam itu aku sembahyang ya. Bukan pada waktu menyajikan teh. Ini pada waktu menyajikan teh itu juga duduk tawarruk atau duduk ikhtiras, duduk. Masyaallah tabarakallah, sunam dulu, sunam tak macam mana lagi, ambil cawan, ambil teh, tuang, belahan, itu terlalu jenuh kita melihat. Kita tak juga secara ibrat dan tidak juga secara tabit, wasatan bainal amrayn, secara sedang dan sederhana. Tak yang amal berlebihan, tidak juga yang sama sekali tidak ada aturan, wasatan bainal amrayn, sehingga pada saat dengan kita melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik dan juga kesudahan yang baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jadi tidak boleh orang itu dicerca dan dicaci, tidak boleh dianiaya dan disakiti. Coba orang tahanan, dia salah memang salah, tapi apa tidak punya untuk menumpuk. Itu bukan urusan polis negara. Salah, tapi belum di soal siasat lagi. Jangan-jangan belum pasti kesalahannya. Tunggu nanti. Ketika diinterogasi, disosialisasi oleh pihak polis, oleh pihak yang berkenaan, terbukti kesalahannya, apa hukumannya? Penjara 16 tahun. Ya udahlah hukumannya, penjara 16 tahun. Tapi kenapa ditutup? Kenapa ditempeleng? Tempeleng tampar. Kenapa ditampar? Kenapa ditubuh? Kenapa dianiaya? Kenapa dicerca? Kenapa dicaci maki? Jadi itu yang kita sebut kezaliman, dan pada hari kiamat nanti itu dengan tahanan-tahanan penjara akan menuntut haknya kepada orang yang bertindak, kepada orang yang berkuasa. Pada saat akan dibunuh pun tetap tadi kita pesankan, bunuhlah dengan baik. Fa'ahsinul qitlah wa idza tabahtum fa'ahsinul tibah lidhaq wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid zabihatahu atau kama qala Rasulullah sallallahu